hari ini kita bisa berkumpul untuk mempelajari mata pelajaran fikih yaitu tentang mengenal zakat fitrah. Nah, anak-anak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM siapa? Aku dulu. Boleh saudara Pati, anak Fajar. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, mari kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh saudara Putri. Boleh? Semuanya berdiri anak-anak? Ya, Bu. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Terima kasih. Yuk. Kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Idan. Idan. Terus Idan kemana Idan? Yang sakit. Sakit. Terus siapa lagi yang nggak hadir? Syauki Syauki. Syauki kemana Syauki? izin Izin. Iya. Oke. Ibu mau nanya dulu nih. Pelajaran pada minggu kemarin itu belajar tentang apa? Masih ingat nggak? tentang puasa ibu. Tentang puasa. Kita mau mulai dulu ya. Puasa itu kalau puasa wajib. Nah, puasa wajib itu ada apa aja sih? Puasa Ramadan. Iya, puasa Ramadan, terus puasa apa lagi? Puasa Najar ibu. Nazar. Oke, masih pada ingat ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ya, ibu terus mau nanya lagi, kalian pada saat pembagian zakat fitrah pada bulan Ramadan, kalian pernah melihat gak sistem pembagian zakat fitrahnya itu kayak gimana? Pernah, Bu. Gimana saudara Fajar boleh diceritakan? Sistem pembagiannya kalau di rumah diantar ke rumahnya masing-masing sama panitia itu. Oh iya, kalau dari Ahmad itu gimana itu? Yang merasa kurang mampu datang ibu. Oh jadi datang ke masjidnya kayak gitu? Ya, ke rumah amilnya. Oh kami zakatnya. Kalau dari Putri? Aku biasa dibantu ibu. Oh biasa dibantu, oke. Nah sekarang pematerian kali ini kita akan belajar tentang mengenal zakat fitrah. Ada yang tahu nggak zakat fitrah itu apa? Apa ya? Lupa lagi, Bu. Lagi boleh. Oke kita lihat ya. Apa itu zakat fitrah? Boleh dibacakan oleh Putri? Boleh. Silakan. Secara bahasa, zakat berarti bersih, tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah itu, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian fitrah berarti sifat asal, bakat, perasaan, keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan pada akhir Ramadan. Besar zakat fitrah yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Tujuannya untuk menyucikan jiwa dan membantu fakir miskin agar mereka bisa merayakan Idul Fitri dengan baik. Pengertian zakat itu apa tadi yang disebutkan Putri? Bersih. Secara bahasa. Secara bahasa bersih, Bu. Secara bahasa bersih. Sedangkan secara istilah zakat itu apa? Kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik. Oke, nah sedangkan pengertian dari fitrah itu apa? Asal
sifat, bakat, perasaan perasaan. keagamaan dan juga perangai. Jadi pengertian zakat fitrah itu apabila digabungkan antara zakat dan fitrah itu apa? Pengertian secara Sifat umum. bersih. Hah? Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan pada akhir Ramadan. Oke, berarti zakat fitrah itu secara pengertiannya adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan pada akhir Ramadan. Adapun untuk besar zakat fitrah itu berapa? 2,5. 2,5 kilo atau 3,5 liter. Oke, adapun untuk tujuan dari zakat fitrah itu apa sih? Menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa dan juga Membantu miskin. membantu. Oke, itu terkait zakat fitrah, pengertian zakat fitrah. Yang selanjutnya ada syarat wajib zakat fitrah. Boleh dibacakan kajian? Baik Bu. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama beragama Islam, yang kedua lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, yang ketiga mempunyai kelebihan harta dan dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi baik manusia atau binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Oke, itu mengenai syarat wajib zakat fitrah. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama harus beragama Islam. Terus yang kedua harus lahir dan juga hidup sebelum terbenam matahari. Artinya itu misalnya kalian punya anak nih yang lahirnya itu sebelum terbenam matahari, maka anak tersebut wajib mengeluarkan bukan anaknya sih tapi orang tuanya gitu ya, wajib mengeluarkan zakat. Nah terus yang ketiga itu mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri ataupun yang dinafkahnya. Terus yang ketiga ada waktu zakat fitrah. Di sini waktu zakat fitrah itu ada berapa? 5. 5. Yang pertama itu ada Mubah. mubah. Coba Ahmad, apa itu waktu mubah? Mubah itu pas waktu awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan tanggal 30 Minggu. Oke, untuk waktu wajib Putri gimana ini waktu wajib? Kalau wajib itu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan Bu. Oke, Fajar, waktu sunnah. Sesudah salat subuh sebelum salat Idul Fitri Bu. Nah, yang keempat itu ada waktu makruh. Waktu makruh ini sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenamnya matahari. Terus yang terakhir ada waktu haram. Waktu haram ini setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, anak-anak kalian harus tahu ya waktu-waktu zakat fitrah gitu. Jangan sampai salah gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik. Menurut Quran surat At-Taubah ayat 60, golongan yang berhak menerima zakat itu ada berapa? 8. Boleh disebutin saja? Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga ada zakat, yang keempat mualaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Oke, jadi menurut Quran surat At-Taubah itu ada 8 asnaf ataupun mustahik yang wajib menerima zakat. Ada yang tahu nggak pengertian dari gharim? Itu apa? Yang tahu Ahmad? Saya Bu, Boleh Ahmad, apa? yang banyak utang Bu. Iya betul. Nah, gharim ini adalah seorang yang terlilit oleh hutang. Terus ada yang bisa membedakan nggak fakir dan miskin itu apa? Boleh angkat tangannya? Perbedaan dari fakir dan miskin itu apa sih? Apa ya? Oh Ibu, boleh. Oke, kalau fakir itu dia tuh tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Terus kalau miskin itu dia punya, akan tetapi Buat diri sendiri atau ya buat diri sendiri. Betul sekali. Gimana Pak Jar? Coba ulangi lagi yang kalau fakir itu tidak memiliki penghasilan, sedangkan miskin memiliki namun untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya saja. Oke, wah, udah pada pintar-pintar ya kelas ini. Masya Allah sekali. Yang selanjutnya itu ada hikmah zakat fitrah. Nah, mengenai hikmah zakat fitrah, yang pertama itu menyempurnakan salah satu pilar agama. Oke, dengan kita
tentunya kita telah menyempurnakan salah satu rukun Islam. Zakat fitrah ini termasuk rukun Islam yang keberapa? Keempat. Keempat Keempat itu ya. atau ada yang bilang keempat, ada yang bilang ketiga. Ketiga. Iya. Tapi yang keempatnya itu ketiga ya? Ya. Coba sebutin rukun Islam. Rukun Islam yang pertama itu Salat. yang kedua, Salat. yang ketiga, zakat, yang keempat, Puasa. yang kelima, Haji. oke. Terus yang kedua menumbuhkan rasa empati yang ada pada setiap individu. Nah, tentunya gitu ya, dengan kita mengeluarkan zakat fitrah itu akan menumbuhkan rasa empati kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Terus yang ketiga disingkirkan dari siksa api neraka. Nah, ini juga dengan kita sesuai di pengertian bahwa pengertian zakat itu membersih gitu ya, membersihkan. Nah, ini juga bisa membersihkan dosa-dosa kita gitu, dengan membayar zakat kita itu bisa membersihkan dosa-dosa kita baik itu kecil maupun besar. Oke, yang keempat ada memberikan sebuah dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan. Terus yang kelima itu mensyukuri atas keberkahan dan juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi dengan kita membayar zakat fitrah tentunya itu akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Oke. Untuk kematerian mungkin segitu. Di sini Ibu punya 3 studi kasus. Nah, kalian mengerjakannya, dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini, nanti kalian presentasikan. Oke. Silakan kerjain ya, Nana, studi kasusnya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya, sudah 5 menit juga. Siapa yang mau presentasi duluan? Mau dari Putri dulu? Pajan, mau Pajan dulu. Boleh, silakan Pajan, presentasikan ke depan hasil Kita dari. malu. Iya, berdiri ke depan. Dibacanya Bu kasusnya. Iya, dibacain sama pertanyaannya. Baik teman-teman, di sini saya ingin membacakan kasusnya terlebih dahulu. Di Kampung Mira, banyak warga menunaikan zakat fitrah melalui panitia masjid. Panitia menata mustahik, fakir miskin, dan beberapa anak yatim yang sangat membutuhkan. Namun ada satu keluarga yang sebenarnya mampu tetapi ikut mengambil zakat. Panitia dan warga kemudian melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman bahwa zakat fitrah hanya untuk yang berhak. Pertanyaannya, siapa saja golongan yang berhak menerima zakat fitrah? Dan pertanyaan kedua, mengapa penting mendistribusikan zakat kepada mustahik yang tepat? Untuk jawabannya di sini siapa saja yang berhak menerima ada 8-nya. Nah, tadi Ibu jelaskan ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan mengapa penting didistribusikan pada mustahik yang tepat? Yang pertama agar zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Yang kedua menghindari ketidakadilan dan penyalahgunaan, Bu. Oke, keren. Tangan buat Pajan. Pada anak-anak yang telah mempresentasikan hasil dari